Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-29 Wiro Sableng dengan judul Bencana di Kuto Gede. Siapkan dirimu ke sana, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Kuto Gede sudah jauh di belakang mereka. Malam tambah gelap dan dinginnya udara semakin mencucuk. Di langit sebelah tenggara tampak kilat menyambar beberapa kali. Turunkan aku di sini, teriak gadis di atas pangkulan bahu kanan pendekar 212 Wiro Sableng. Tenang sajalah dan jangan banyak bicara. Berhenti di tempat ini, masih cukup besar bahayanya. Bukan mustahil orang-orang kerajaan membutuhkan kita. Aku tidak takut pada mereka, saut Nawang Suri. Dia adalah gadis yang baru saja diselamatkan Wiro Sableng ketika pecah perkelahian hebat di istana di awal malam. Di atas bahu sang pendekar, darah itu berada dalam keadaan tertotok, sementara tangan kanannya patah dan mendenyut sakit tiada henti. Tapi sebagai seorang gadis nekat dan keras hati, tak sedikit pun rintih kesakitan keluar dari mulutnya. Melihat si pemuda terus melarikannya, Nawang Suri berkata, "Jika kau tak mau menurunkan aku di sini, bawa aku ke lembah Maturwangi di selatan." Kenapa kau minta dibawa ke sana?" bertanya Wiro. Semula Nawang Suri tak mau menjawab. Ketika ditanya beberapa kali, akhirnya dia menerangkan, "Aku harus menemui pasukanku di situ, paling tidak sebelum mereka bergerak. Aku akan kembali ke kota raja dan memimpin penyerbuan. Meskipun Raja Keparat itu sudah kubunuh, tapi sebelum tahta berada di tanganku, belum puas hatiku." Mendengar kata-kata Nawang Suri, Wiro Sableng hentikan larinya. Sang dara didudukannya pada akar sebatang pohon besar. "Lepaskan totokanku," meminta Nawang Suri. Wiro Sableng gelengkan kepala. Dia duduk menjelepok di tanah di hadapan sang dara. Untuk beberapa saat, sepasang mata mereka saling memandang tak berkedip. Seumur hidup, baru kali ini aku menemui gadis nekat sepertimu," kata Wiro pula. Ucapan itu membuat sang dara jadi panas hatinya dan menjawab dengan suara keras, "Aku bukan manusia nekat ya. Apa yang aku lakukan adalah demi keadilan, demi kedua orang tuaku yang mereka bunuh, demi tata kerajaan yang mereka rampas, demi masa depan negeri di mana aku dilahirkan, dan kau jangan coba menghalangi." Siapa bilang aku menghalangi?" saut Wiro sambil garuk kepala. "Kau sudah membunuh raja, apa itu tidak cukup?" "Memang tidak cukup. Tujuan utamaku adalah tahta kerajaan." Mungkin itu memang belum jadi rezekimu." "Ini bukan soal rezeki atau apa, tapi soal hak. Dalam kehidupan di dunia ini, soal hak sama tipisnya dengan hembusan angin malam." "Jangan bersair di depanku," bentak Nawang Suri. Wiro menyeringai kecut dan berkata, "Dalam keadaan terluka begini, tangan patah, kau hendak menyerbu Kuto Gede? Sia-sia saja. Apakah kau memiliki pasukan yang kuat serta panglima perang yang tangguh? Aku dan orang-orangku memiliki semangat. Gadis nekat,
Semangat saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan. Pemuda tolol macammu mana tahu soal perang? Sebagai putri raja, aku telah diberi pelajaran dan latihan untuk perang. Iya, tapi kau bukan mau perang kan? Kata Wiro dengan pandangan mengejek. Maksudmu, aku ini mau apa? Mau bunuh diri. Kalau saja tubuhnya tidak kaku karena totokan, mungkin Nawang Suri sudah memukuli atau menampar Wiro Sableng saat itu. Bunuh diri atau apapun, aku tak takut mati. Jika kau tetap keras kepala, biar ku tinggal saja kau sendirian di sini, kata Wiro seraya berdiri dan pura-pura hendak pergi. Kau boleh pergi, tapi lepaskan dulu totokan di tubuhku. Aku tak akan melakukan hal itu. Ku dengar banyak binatang buas di sekitar sini. Biar kau dijadikan mangsa mereka. Lalu Wiro melangkah. Jangan tinggalkan aku, seru Nawang Suri. Kecut juga hatinya. Nah, kau harus begitu. Harus mengikuti apa yang aku bilang. Tapi kau bukan ayah atau majikanku. Jangan anggap budi pertolonganmu membuat dirimu merasa berkuasa atas diriku ya. Kembali Nawang Suri keluarkan ucapan keras. Apa untungku menguasaimu? Kalau tidak ada maksud sesuatu, mengapa kau melarikan diriku? Aku bukan melarikanmu. Apa yang aku lakukan adalah menolongmu. Heran, bicaramu mengapa ngacok melulu sih? Dan Wiro hentikan kata-katanya. Disambarnya tubuh Nawang Suri, lalu digotongnya ke balik serumpunan semak belukar lebat. Keduanya menelungkup sama rata dengan tanah. Jangan keluarkan suara, bisik Wiro yang mendengar suara orang mendekat. Baru saja pendekar itu selesai berbicara, dua tubuh tampak berkelebat dalam kegelapan dan berhenti sejarak beberapa langkah dari pohon besar di mana mereka sebelum berada. Heran, terdengar salah seorang pendatang berkata pada temannya. Dia mengenakan pakaian biru berikat pinggang putih. Di tangan kanannya ada sebilah golok besar. Wiro maupun Nawang Suri segera mengenali orang ini dari suara dan pakaiannya, yakni bukan lain Ki Rawi Jembor, Hulu Balang pertama Keraton Kuto Gede. Aku yakin sekali mereka pasti kabur ke jurusan ini, tapi mengapa kita tidak menemukan keduanya? Pemuda itu tak mungkin bisa lari cepat dengan membawa beban sosok tubuh gadis pemberontak. Kawannya terdengar menarik napas panjang lalu mengusap-usap pipinya yang cekung. Dia adalah Imogantra, Hulu Balang kedua. Bagiku sama sekali tidak mengherankan. Pemuda itu bukan manusia sembarangan. Sosok tubuh manusia bagaimanapun beratnya bisa saja seperti sekantong kapas baginya. Sebaiknya kita kembali ke istana. Aku khawatir keadaan di sana tambah ricuh. Terus terang, aku tak percaya pada si tua bangka Wulung Kerso. Keris Mustiko Geni ada di tangannya. Iya, kita sama pendapat. Kakek itu bisa saja melakukan sesuatu. Ketika kita berangkat mengejar, kulihat dia menyelinap masuk ke dalam istana. Ya, aku pun melihat gerakannya agak mencurigakan. Manusia satu itu pun sudah ku ketahui belangnya. Ketika Sri Baginda masih hidup, ia tak lebih dari seorang penjilat nomor 1. Dimas Imogantra, mari kita kembali. Kedua tokoh silat istana itu berkelebat dan lenyap dalam kegelapan malam. Di balik rerumpunan semak belukar, Wiro membantu Nawang Suri duduk di tanah. Begitu duduk, sang dara langsung bertanya setengah mendamprat. Kenapa tidak kau hantam kedua bangsat itu? Wiro geleng-gelengkan kepala dan menjawab, aku tak punya permusuhan dengan mereka. Gila? Siapa yang gila? Tanya Wiro melotot, tapi mulutnya menyembunyikan senyum. Kowe lah, saut Nawang Suri setengah berteriak. Wiro tertegun sesaat, lalu tertawa gelak-gelak. Hanya orang gila yang masih bisa ketawa dalam keadaan seperti ini, menyentak Nawang Suri dengan pandangan mata dan air muka sangat jengkel. Sudahlah, sekarang katakan, apa maumu?
Antarkan aku ke lembah Maturwangi. Aku harus bergabung dengan pasukanku sebelum terlambat. Wah, benakmu masih saja dipenuhi oleh kehendak balas dendam dan pertumpahan darah. Apakah tidak cukup semua itu lunas dengan kematian raja yang tanganmu sendiri membunuhnya? Tidak, jawab Nawang Suri. Nawang Suri, kalau kau hanya mendasarkan jalan hidupmu pada balas dendam dan darah, kau akan celaka. Biar, aku memang sudah celaka. Suara sang darah tersendat lalu terdengar sesenggukannya. Gerangan, apa yang membuat Nawang Suri menangis? Nawang Suri, kalau kau hanya mendasarkan jalan hidupmu pada balas dendam dan darah, kau akan celaka. Biar, aku memang sudah celaka. Suara sang darah tersendat lalu terdengar sesenggukannya. Tidak kusangka darah dengan hati sekeras batu sepertimu ternyata pandai juga menangis, ujar Wiro Sableng menggoda. Pemuda edan, aku bersumpah menampar mulutmu 100 kali. Sumpah edan, tukas Wiro. Lalu dia beringsut mendekati hingga tubuh dan wajahnya hampir bersentuhan dengan gadis itu. Jangan berlaku kurang ajar ya. Apa yang hendak kau perbuat? Pertama, aku akan menolong mengobati lengan kananmu yang patah. Setelah itu, totokanmu akan kulepaskan. Setelah itu, terserah padamu. Kau mau ke lembah Maturwangi kek, atau ke lembah Sontoloyo kek? Silakan pergi. Lalu dengan gerakan cepat yang membuat Nawang Suri terpekik, Wiro Sableng merobek ujung kain yang dikenakan sang darah. Brek! Dia mematahkan sebatang ranting besar, meletakkan batang ini pada bagian lengan yang patah, lalu mengikatnya dengan sobekan kain. Nah, beres, ujar Wiro. Lalu tangannya bergerak mengurut bagian bahu dekat pangkal leher Nawang Suri beberapa kali. Mengurut gadis itu merasakan totokan yang membuat tubuhnya kaku tegang menjadi sirna. Nah, kau sudah bebas sekarang, kata Wiro. Lalu diangsurkannya wajahnya dekat-dekat ke hadapan sang darah. Pemuda gila, apa maumu? Bukankah tadi kau hendak menamparku 100 kali? Mengapa tidak segera kau lakukan? Nawang Suri hampir menjerit saking gemasnya. Tangan kirinya sudah diangkatnya siap untuk menampar. Namun tamparan itu tidak dilakukannya. Entah mengapa hatinya tak kuasa untuk melakukan hal itu. Aku benci padamu, tapi aku tak bisa menamparmu, berkata Nawang Suri sambil berdiri dan membalikkan tubuh membelakangi Wiro. Benci itu ada dua arti, dengan suara sang pendekar. Benar-benar benci atau benar-benar cinta. Nah, yang mana yang kau pilih? Kau ternyata bukan saja sableng, tapi juga ceriwis. Siapa yang cinta padamu? Habis berkata begitu, Nawang Suri dorong dada si pemuda, lalu dengan gerakan cepat dia tinggalkan tempat tersebut. Tinggal kini pendekar 212 yang tegak tertegun sambil garuk-garuk kepala. Akan diikutinya kah gadis itu? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Kuto Gede saja. Dari rumah penduduk di tepi desa, Nawang Suri mencuri seekor kuda. Dengan seekor kuda itu, dia bergerak ke arah selatan. Dia memacu binatang itu seperti dikejar setan, karena memang dia harus sampai di lembah sebelum tengah malam. Namun gadis itu terperangah ketika sampai di lembah Maturwangi yang dia dapati hanya bekas-bekas perkemahan. Pasukan yang sebelumnya dia ketahui berkumpul di sana tak ada lagi di situ. Celaka, aku terlambat. Apakah Empu Soka Panaran berada di antara mereka? Nawang Suri berpikir sesaat. Aku harus kembali ke kota raja, katanya dalam hati mengambil keputusan.
Lalu kuda yang sudah letih itu diputar dan dibedalnya menuju ke utara. Sebelum masuk ke Kuto Gede, dia harus kembali ke rumah Empu Sokapanaran untuk berganti pakaian. Dia akan bergabung dengan pasukan yang akan menyerbu istana, lalu mencari dan mendapatkan kembali keris Mustiko Geni, lambang tatah kerajaan. Sebelum kita ikuti perjalanan Nawang Suri kembali menuju kota raja, marilah kita kembali dulu pada kejadian beberapa waktu sebelumnya. Sejak kerajaan ditumbangkan dan tahta kerajaan dirampas, Nawang Suri yang sesungguhnya adalah putri kerajaan yang berkuasa diselamatkan dan dipelihara oleh Empu Andiko Pamesworo. Mereka sembunyi di sebuah pondok kayu di hutan dekat teluk yang sangat sepi. Di tempat itu sang empu menurunkan seluruh kepandaian silat dan kesaktian yang dimilikinya kepada Nawang Suri sehingga pada umur 19 jadilah dia Dara yang memiliki kepandaian tinggi. Di samping itu, secara diam-diam Empu Andiko Pamesworo menyusun perebutan kekuasaan. Dengan mengandalkan kecantikan Nawang Suri, diatur untuk mendekati orang-orang penting di istana. Begitu mereka terjebak, riwayat masing-masing akan segera dihabisi. Sasaran paling utama dan paling penting tentunya adalah Sri Baginda sendiri. Dengan berbekal sebilah keris sakti bernama Mustiko Geni, Nawang Suri menyamar sebagai lelaki dan meninggalkan pondok Empu Andiko. Tak lama setelah dia pergi, 3 orang tokoh silat istana muncul di situ dan berhasil membunuh sang empu. Di pihak penyerbu, 1 orang menemui ajal. 2 lainnya yakni Gagak Celeng dan Buto Celeng berusaha mengejar sang Dara dan berhasil menghadangnya di daerah persawahan. Dengan keris sakti di tangan, Nawang Suri menewaskan Gagak Celeng. Tapi pada saat itu muncul seorang tokoh silat istana lainnya yang berkepandaian tinggi bernama Sindu Kalasan, dikenal dengan julukan Datuk Tongkat dari Selatan. Sang Datuk berhasil membuat mental keris di tangan Nawang Suri. Penyamarannya terbuka, nyawanya terancam. Saat itulah muncul pendekar 212 Wiro Sableng menolong dan menyelamatkan Nawang Suri. Keris Mustiko Geni sempat pula terhindar dari rampasan Datuk Tongkat. Sikap dan gerak-gerik Wiro yang seperti orang kurang waras itu membuat Nawang Suri tidak mempercayainya. Dara itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kuto Gede. Sesuai dengan petunjuk Empu Andiko, dia akhirnya sampai ke tempat kediaman Empu Sokapanaran yang tinggal di pinggiran Kuto Gede dan menyamar sebagai juru ukir barang-barang perak dengan memakai nama Gama Manyar. Bersama Sokapanaran, rencana dimatangkan. Sementara itu, sisa-sisa balan tentara kerajaan lama dikumpul dan disiapkan untuk sewaktu-waktu menyerbu kota raja. Orang yang pertama menjadi korban adalah Pangeran Ontowiryo, kepala pasukan Kota Gede. Nawang Suri berhasil membunuhnya di sebuah telaga sepi. Ketika jenazah sang pangeran dibaringkan di istana, Empu Sokapanaran dan Nawang Suri sengaja datang melayat. Perangkap mereka mengena. Si Baginda terpikat melihat kecantikan dan kemulusan tubuh sang Dara. Maka ia meminta Pati Wulungkerso untuk mengatur agar gadis itu bisa dijadikannya gundik. Hal itu berlangsung begitu cepat, sama sekali tidak diduga oleh Empu Sokapanaran. Maka diatur gerak cepat. Sementara Nawang Suri dibawa ke istana malam harinya, sang empu keluar kota untuk menyiapkan pasukan penyerbu. Celakanya, kemunculan Nawang Suri di istana terlihat oleh Datuk Tongkat yang saat itu tengah berkelahi melawan sejumlah pasukan dan perwira kerajaan pimpin oleh tokoh hulu balang tingkat 1 yakni Kirawa Jembo dan Imogatra. Akibat tipu muslihat Nawang Suri, Datuk Tongkat dituduh sebagai pengkhianat yang berserikat dengan kaum pemberontak. Sadar kalau rahasia dirinya sudah terbuka, sementara Datuk Tongkat menemui ajal di tangan para pengkeroyoknya, Nawang Suri melihat tak ada jalan lain daripada harus membunuh Sri Baginda saat itu juga. Begitulah ketika Sri Baginda yang tergila-gila padanya menyongsong kedatangannya di tangga istana. Nawang Suri mencabut keris Mustiko Geni dan menikam Sri Baginda hingga tewas. Saat itu juga istana heboh. Kini Nawang Suri menjadi bulan-bulanan, tangkap hidup atau mati. Sedang keris Mustiko Geni yang terlepas mental akibat hantaman senjata Kirawe Jembor berhasil dirampas oleh Pati Wulungkerso.
Dalam keadaan terdesak dan tangan kanan patah, Nawang Suri lagi-lagi diselamatkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Untuk jelasnya, kisah di atas bisa ditonton dalam serial Wiro Sableng dengan judul Petaka Gundik Jelita. Kita kembali ke istana di Kuto Gede. Beberapa orang perwira, termasuk kepala pasukan Kota Raja, yakni Cokroningrat, segera menggotong jenazah Sri Baginda, membawanya ke dalam istana. Namun Cokroningrat tampak memisahkan diri ketika melihat Patih Wulungkerso bergegas masuk ke ruangan lain sambil membawa keris Mustiko Geni. Dengan cepat, kepala pasukan ini mengikuti si orang tua. Kejadian yang serba cepat ini masih sempat terlihat oleh Ki Rawi Jembor. Sebenarnya, dia hendak mengajak kambratnya Imo Gantra untuk mengintili kedua orang tersebut. Namun saat itu, Imo Gantra telah lari bergegas ke pintu gerbang istana untuk mengejar pendekar 212 Wiro Sableng yang membawa lari Nawang Suri. Karena menangkap gadis pemberontak itu lebih penting, akhirnya Ki Rawi Jambor mengikuti Imo Gantra mengejar pendekar yang kabur bersama boyongannya. Bagaimana selanjutnya kisah perebutan tahta kerajaan ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.